Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menyampaikan kepada kita rahasia pribadi dan kasih Allah. Setelah mendengarkan laporan para murid akan keberhasilan mereka dalam perutusan menurut penginjil Lukas, Yesus bergembira dalam Roh Kudus dan bersyukur kepada Bapa. Nah, di sini ditampilkan kepada kita relasi timbal balik dari ketiga pribadi Allah yang tak terpisahkan. Kepada kita diwartakan pribadi Allah yang terus-menerus menyingkapkan dirinya dan terus bekerja untuk menyatakan kasih dan keselamatannya kepada kita manusia. Sementara kita mendengarkan rahasia akan siapa Allah dan bagaimana kasih Allah itu, maka kita juga, para saudara yang terkasih, hari ini diundang untuk memasuki persekutuan dengan Allah dan mengenal Allah itu sendiri. Nah, untuk memasuki persekutuan Allah itu dan untuk mengenal Allah, Allah memiliki kriteria atau ukuran nilai yang berbeda dengan kita manusia. Kalau misalnya dalam pengalaman kita, saudara-saudara yang terkasih, orang yang pandai, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang kaya, atau orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu atau kualitas-kualitas diri tertentu yang kita izinkan untuk masuk dalam relasi kita, dalam kelompok kita. Allah punya kriteria lain yang berbeda dengan cara kita manusia. Mari kita melihat misalnya, yaitu Allah memilih Maria, wanita yang sederhana, untuk menjadi bunda Allah.
Dia tidak memilih wanita lain yang dianggap terhormat. Yesus memilih menjadi orang Nazaret yang tersembunyi sampai ada orang yang bertanya, mungkinkah ada orang yang baik dari Nazaret? Yesus juga memilih murid-muridnya dari kalangan orang biasa, nelayan, yang mungkin tidak diperhitungkan, orang-orang sederhana, orang kecil. Yesus tidak memilih para teolog, para pemimpin agama yang punya pengetahuan. Orang-orang sederhana. Juga kita melihat Yesus dalam pelayanannya banyak bergaul dengan orang-orang sederhana. Yang mengikuti, yang mendekati dia juga orang-orang sederhana. Bukan agamawan yang punya pengetahuan. Justru dengan orang-orang yang demikian, dia banyak bertengkar, mengkritik cara beragama mereka. Jadi para saudara yang terkasih, Allah memilih jalan kesederhanaan untuk menyingkapkan siapa dirinya, untuk menawarkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan memilih orang-orang yang sederhana untuk memahami misteri kasih dan pengampunan. Mengapa? Karena orang-orang sederhana, orang-orang yang kecil membuka diri dan hatinya kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Anda sendiri telah menyaksikan setiap hari Minggu bagaimana orang-orang sederhana itu, bagaimana orang miskin itu. Mereka dalam keterbatasan hidup, dalam sikap tersembunyi di tengah masyarakat, justru mereka melihat bagaimana Allah menyertai mereka, bagaimana Allah diyakini tetap bermurah hati kepada mereka. Nah, karena iman yang demikian, para saudara yang terkasih, ketika mendengarkan sharing kemarin, mereka tidak berusaha untuk mempertahankan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka mau berbagi. Misalnya, kepada salah satu dari antara kamu, memberikan pisangnya, orang miskin, memberikan pisangnya kepada kamu untuk dimakan. Atau ada yang mengatakan kalau dia punya uang, dia akan memberikan uangnya itu supaya kamu tidak jalan kaki, tapi bisa naik kendaraan untuk kembali ke tempat ini. Jadi orang miskin mau solider, mau berbagi. Berbeda dengan kita, berbeda dengan kebanyakan orang. Ingin mempertahankan, ingin merengkuh banyak. Para saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini dalam konteks kita merayakan masa Advent, maka kita diundang untuk belajar memiliki hati dan iman seperti orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil. Kita perlu memiliki hati orang kecil. Kita perlu memiliki telinga orang kecil. Kita perlu menanggalkan kesombongan diri kita yang cenderung merasa diri sudah penuh dan kaya akan banyak hal. Saya yakin hanya dengan cara ini kita akan melihat rahasia kasih Allah kepada kita lewat peristiwa Natal yang akan kita rayakan, yaitu Allah yang menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Semoga doa Yesus yang
kita dengarkan dalam Injil hari ini itu terdengar atau menggema terus dalam hati kita selama masa Advent ini dan sepanjang hidup kita. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga